Adi Parinurahya, saya dari SMK Nusantara Babar, jurusan TBSM kelas 12. Nah, kali ini saya ingin menceritakan sedikit tentang cerita Tan Malaka. Nah, jadi kalau kita ngomongin pahlawan Indonesia ya, biasanya yang muncul itu nama-nama yang biasa kita dengar di sekolah, kayak semisal Soekarno dan lain-lain. Nah, tapi ada satu tokoh yang justru perannya besar banget, tapi namanya itu sering tenggelam. Ya, dia adalah Tan Malaka. Dan jujur aja teman-teman, cerita hidup dia itu bukan cuman menarik, tapi juga gila banget. Nah, awal kehidupannya dia itu seorang anak kampung yang jadi pemikir dunia. Nah, Tan Malaka itu lahir dengan nama Sultan Ibrahim di Sumatera Barat pada tahun 1897. Dia berasal dari keluarga biasa, tapi punya satu kelebihan, yaitu otaknya encer banget. Dari kecil dia udah kelihatan beda bukan cuman pintar, tapi juga kritis. Dia nggak suka nerima sesuatu yang mentah-mentah, teman-teman. Dia selalu mikir, selalu nanya, selalu mempertanyakan. Dan karena kecerdasannya itu, dia dapat kesempatan langkah sekolah ke Belanda. Nah, jadi cerita titik baliknya ke Eropa adalah di Belanda hidupnya berubah total. Dia nggak cuma belajar pelajaran sekolah, tapi juga mulai kenal dunia pemikiran tentang penjajahan, keadilan, kemerdekaan. Nah, di sana dia mulai sadar satu hal penting. Indonesia nggak akan maju kalau terus dijajah. Dan disitulah teman-teman, dia muncul rasa semangat revisioner dalam dirinya. Dia mulai melawan, tapi bukan dengan senjata ya, tapi dengan ide. Setelah kembali, Tan Malaka mulai bergerak. Dia nggak langsung angkat senjata, dia nggak melawan, dia melawan lewat pikiran. Dia aktif di organisasi, menulis, menyebarkan ide-ide kemerdekaan. Nah, tapi karena pemikirannya itu terlalu berani, jadi dia dianggap berbahaya oleh pemerintah Belanda. Nah, dan akhirnya dia ditangkap, lalu dipenjara. Setelah itu diasingkan. Tapi anehnya itu nggak menghentikan dia. Justru setelah keluar, dia mulai hidup sebagai pelarian internasional. Dia berpindah-pindah negara dari Belanda, Rusia, Cina, Filipina, Thailand. Nah, bayangkan teman-teman, seorang pejuang Indonesia hidup keliling dunia pakai nama samaran, dikejar-kejar pemerintah kayak film agen rahasia. Nah, pemikir kelas dunia seperti Tan Malaka, dia itu selama di luar negeri, Tan Malaka nggak cuma sembunyi, dia belajar mengamati, dia juga menyerap banyak ilmu. Dia bahkan sempat berhubungan dengan gerakan internasional. Artinya dia bukan tokoh lokal biasa, dia punya pemikiran global. Karya besarnya Madilog, contohnya salah satu karyanya yaitu bukunya yaitu. Nah, dia juga mempunyai buku ya. Di dalam buku tersebut Tan Malaka ngajarin cara kita berpikir modern, pakai logika, ilmu, jangan percaya mitos, jangan gampang dibodohi. Dia pengen rakyat Indonesia jadi pintar. Nah, karena menurut dia kemerdekaan tanpa kecerdasan Indonesia itu percuma. Nah, kembali ke Indonesia, perjuangannya makin keras. Saat Indonesia mendekati kemerdekaan, Tan Malaka kembali, tapi di sini masalah muncul.
Dia punya pandangan yang keras, Indonesia harus merdeka 100% tanpa kompromi. Sementara tokoh lain kadang lebih diplomatis. Perbedaan ini bikin dia sering bentrok dengan pemimpin lain. Nah, jadi dia dianggap ancaman oleh banyak pihak yang bikin tragis. Tan Malaka bukan cuma dibunuh Belanda ya, tapi dia juga sempat dianggap berbahaya oleh pemerintah sendiri. Padahal tujuannya sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tapi karena caranya beda, dia jadi seperti orang luar di negaranya sendiri. Nah, akhir-akhir hidupnya yang tragis, pada tahun 1949 Tan Malaka meninggal dunia. Dan yang paling menyakitkan, dia bukan matinya di tangan penjajah, tapi dalam konflik internal bangsa sendiri. Bayangin teman-teman, seorang pejuang yang hidupnya habis untuk Indonesia justru berakhir tanpa pengakuan. Nah, pengakuan yang datang terlambat, butuh waktu yang lama, sampai akhirnya Indonesia mengakui dia sebagai pahlawan nasional. Orang-orang mulai sadar Tan Malaka bukan sekedar pejuang biasa, dia adalah otak revolusi penjajahan dari pelajaran dari Tan Malaka adalah, nah, pelajaran yang bisa diambil dari Tan Malaka adalah harus berani berpikir beda, jangan takut melawan ketidakadilan, pentingnya ilmu dan logika, dan kadang-kadang orang besar tidak selalu dimengerti di zamannya. Nah, jadi itu saja teman-teman. Tan Malaka mungkin bukan nama yang paling dikenal, tapi dia adalah salah satu fondasi penting bangsa ini. Dia bukan cuman berjuang, dia berpikir untuk masa depan, dan mungkin justru karena dia lebih maju, dia jadi sulit dipahami. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang cerita Tan Malaka. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.